kita kasih semangat juga sama Fuji dan juga Torik yang selalu mendampingi Fuji. Kita saja yang menjadi penonton lah istrinya kehilangan sekali. Apalagi lu sebagai sosok adik. Sampai tadi berandai-berandai coba kalau ini, coba kalau itu ya. Tapi tetap aja kan Allah tuh udah ngegarisnya seperti itu. Tapi kalau suruh memilih kan lu gak usah ke Jakarta dulu napa gitu ya saat itu ya. Iya, kalau waktu itu soalnya Jakarta cuma sehari doang. Iya. Dari Hanya Bali. untuk Ulang tahun. Iya Fuji. Dan istilahnya ya kalau misal saudara kita orang kita cinta itu sakit dulu tuh kita tuh udah siap-siap mentalnya ya. Tapi kan kalau misal Dadakan. perginya tuh dar. Dadakan berdua juga. Iya. Kaget sih. Nggak siap sih sebenarnya. Saat itu kabarnya pas lu terima lu lagi ngapain? Pas kabar lagi terima, aku dikabarin sama Ida, mbak aku, kalau itu ibu bapak lagi kayaknya kecelakaan ya. Aku bilang aku nggak tahu. Akhirnya aku telepon Jody, Kak Vanessa DPB, nggak ada yang ngangkat. Nah pokoknya kayak itu kan aku taunya sekitar jam 12, sampai jam 3 atau jam 4 gitu ya. Lagi di jalan sama nyokap bokap, itu baru tahu kalau misalnya udah meninggal. Dibikinnya Jadi kecelakaan biasa lah gitu. Enggak sih, kita udah dikasih lihat fotonya. Jadi kan waktu itu ada grup gitu, si Jody ngirim foto mobilnya doang tapi nggak ada orangnya. Mobilnya udah hancur banget. Sementara aku udah lihat dong, di mobil itu kan hancurnya kayak udah ringsek banget lah sampai bawah gitu iya, kan. Iya. Sebenarnya di otak tuh udah kayak ya kenapa-napa nih, tapi hati tuh nggak menerima kayak enggak kok, belum ada yang ngasih tahu kalau misalnya meninggal. Selama 3 jam 4 jam itu cuma orang nanyain kabar kayak lu di mana? Lu di mana? Jangan sedih kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya udah nggak ada. Ya Allah, terus? Mungkin nggak ada yang berani. Soalnya emang pas aku tanya kenapa nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang berani ngasih tahu keluarga. Sampai akhirnya pas kita kan itu pas ditelepon kita akhirnya nekat buat pergi ke Surabaya. Naik mobil udah pas masuk tol. Itu kan pada misah-misah ya kan ya. Ketemuan habis itu pergi masuk tol. Ada yang nelfon ke nomor telepon aku. Nggak tahu nomor telepon, nggak dikenal gitu. Pas aku angkat dari kepolisian Jember apa kepolisian Jombang kalau nggak salah. Iya. Kepolisian Jombang nelfon, iya ini bla 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 dengan adiknya ya. Aku pikir kan itu keluarga di mobil macet banget di tol itu. Terus ditanyain, ini jenazahnya mau diantar kemana? Dari situ lah tahu kalau udah nggak ada. Kayak mimpi buruk banget ya. Mimpi buruk sih itu. Terus akhirnya aku tanya jenazah siapa mas? Jenazah maksudnya siapa aja gitu. Iya. Jenazah siapa mas? Iya ini 2 orang, Bibi Andriasya dan Innalillahi. Aku sampai sekarang kalau dengar kamu cerita tentang kejadiannya tuh masih deg-degan tuh. Walaupun beberapa kali aku denger ya. Sebenarnya kalau misalnya aku lihat, misalnya kalau Instagram story ya, itu kan arsipan lama tuh, yang bulan November sama Desember tuh aku ngeliatnya selalu deg-degan. Kayak, dulu hidup kayak penuh dengan dengan kayak ancaman gitu kan. Dulu masalahnya kan banyak banget. Hidup penuh dengan ancaman, kayak takut nggak bisa ngehidupin Gala, takut kayak masa depan aku nggak jelas nih. Kayak hidup tuh dulu pas November sama Desember tuh kayak, wih gue takut banget, gue ngapa-ngapain kayak setiap tidur tuh rasanya kayak nggak mau bangun. Iya, karena takut besoknya gue ngapain ya hari ini. Terjadi apa lagi gitu ya? Iya terus kayak, gue ngapain dong, gue nggak tahu gue mau ngapain. Sebegitunya? Takut banget, takut banget. Kalau yang aku lihat sih, jalan dan rencananya Tuhan, rencananya Allah itu kan nggak ada yang bisa baca ya. Iya. Fuji sekarang banyak banget yang dia achieve. Terus bikin bangga keluarganya, terus bisa bantu segala macam keperluan Gala. Akhirnya sesuatu yang ditakutkan terjawab. Iya, tapi ada aja orang yang bilang kalau misalnya, maksudnya ini aku nggak tahu orang ini punya perasaan atau enggak ya, atau dia even mikir untuk ngomong kayak ih artis jalur kematian. Astagfirullahaladzim, bohongan lu ada yang ngomong gitu. Wah banyak. Bohongan lu ada yang ngomong gitu. Ya tapi ada Itu netizen top yang comment. Netizen tuh kenapa ya? Maksudnya kayak nggak ada hati gitu. Nggak Kalau tahu. terjadi sama dia gimana gitu ya? Ini ada artikelnya masih kira Bibi Vanessa Fuji merasa ulang tahunnya pembawa sial. Yang itu yang tadi, coba kok nggak ke Jakarta dulu gitu ya? Soalnya kan yang waktu tahun Nah, lalu Nah, ini nih. terkenal lewat jalur itu. Ini gitu, terkenal dia Fuji sedih Bibi Ardiansa Vanessa Angel tidak bisa. Tadi yang sebelumnya tuh yang tadi Kalau menurut dibilangin. aku orang-orang yang ngomong kayak gitu terlalu nggak mikir apa yang harus dia ucapkan. Iya, Itu kan bisa ngancurin orang. Aku udah sering banget ngelihat Fuji nangis. Terus Fuji berat, mungkin dia nggak pernah cerita ya, tapi aku ngelihat komen kayak gitu tuh, gila ya. aku aja tuh rasanya renyuh gitu.
Terus terus dijuluki terkenal lewat jalan musibah. Fuji naik pitas. walaupun ini udah berapa bulan ya, udah hampir setahun kehilangan almarhum kita semua ya. Itu tuh masih sangat berbekas sampai sekarang. Ya. Dia masih sering ke kuburan, masih sering malam-malam nangis sendiri tiba-tiba dia untuk mikirin almarhum. Tiba-tiba ada orang setega itu ngomong kayak gitu. Aku jadi kayak, wah gimana ini orang perasaan. Kok ada ya orang kayak gitu ya? Iya sih.